تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummat al-Islam, di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah diberikan oleh Allah kemudahan demi kemudahan untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang seluruh tubuhnya beribadah kepada Allah, itu merupakan tanda ia diberikan taufik oleh Allah. Namun seorang hamba tidak menggunakan tubuhnya untuk berzikir kepada Allah, untuk menaati Allah, tapi ia gunakan tubuhnya untuk memaksiatinya, itu tanda Allah hendak menggunakan dirinya. Ummat al-Islam a'azzakumullah, maka setiap kita berfikir, apakah kita telah mempergunakan tubuh kita ini untuk berzikir kepada Allah? Apakah kita mempergunakan mata, telinga, hati, demikian pula tangan, demikian pula kaki kita untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan yang paling agung adalah mempergunakan hati kita untuk memahami ayat-ayatnya, mempergunakan hati kita untuk memikirkan tentang tanda-tanda kebesarannya. Ummat al-Islam a'azzakumullah, Islam memerintahkan kita berfikir dan memikirkan tentang kebesaran tanda-tanda penciptaannya. Karena Allah Ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li'ulil alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzabannar. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang berfikir bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran, kata Allah. Yaitu siapa? Yaitu orang yang senantiasa mengingat Allah di saat ia berdiri, di saat ia duduk, di saat ia berbaring, dan ia pun memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berucap, wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ketika diturunkan ayat ini, beliau minta izin kepada Aisyah untuk berdiri semalam salat tahajud. Kata Aisyah, maka Rasulullah pun salat terus nangis. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, diturunkan kepadaku ayat ini, Inna fi khalqis samawati wal ardh, sampai akhir yang telah saya sebutkan tadi. Lalu beliau bersabda, wailun walam yatafakkar fiha. Celaka, kata Rasulullah, orang yang membaca ayat ini tapi tidak memikirkan tentangnya. Ikhwan, sampai demikian Rasulullah mengatakan, celaka orang yang membaca ayat ini tapi ia tidak memikirkan tentang ayat ini. Sungguh agung ya akal Islam, memerintahkan kita untuk mempergunakan akal pikiran kita, berfikir yang positif, mengingat tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat dan memandang tentang penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya menciptakan dari makhluk-makhluknya. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana Allah mempergantikan siang dan malam, bagaimana Allah menciptakan pepohonan, bagaimana Allah menciptakan binatang-binatang. Sungguh semua itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berfikir. Ummat al-Islam a'azzakumullah,
Di saat hati kita senantiasa membiasakan diri memikirkan perkara demikian, pada waktu itu tidak akan ada jalan syaitan untuk menggoda hati kita. Karena ya akhi a'azakumullah, pikiran adalah merupakan asal kebaikan dan asal keburukan. Ketika seseorang berpikir yang baik, maka akan menimbulkan niat yang baik, dan niat yang baik akan menimbulkan perbuatan yang baik. Demikian pula jika seseorang memikirkan perkara yang buruk, akan menimbulkan siapa yang bisa menjaga pikirannya, dia akan bisa menjaga niat dan hatinya. Dan orang yang bisa menjaga niat dan hatinya, dia akan bisa menjaga perbuatannya. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala ya akhal Islam memerintahkan kita untuk menjaga pikiran kita. Allah mengatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa tujuan yang diinginkan dari memikirkan itu? Supaya kita berucap Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Sehingga bertambah keimanan kita bahwa semua ciptaan Allah ternyata ada manfaatnya, bahwa semua ciptaan Allah ada tujuannya, bahwasanya Allah tidak mungkin sia-sia menciptakan segala sesuatu termasuk manusia dan dirinya. Tidak mungkin manusia diciptakan oleh Allah. Bagaimana Allah mengatakan, ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia mengira akan dibiarkan sia-sia? Allah juga berfirman, afahasibatum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia? Ikhwatul iman a'azzakumullah, ketika kita membiasakan pikiran dan akal pikiran kita untuk perkara yang baik, maka akan timbullah niat-niat yang baik. Betapa agungnya ya akhal Islam masalah pemikiran ini. Maka siapa di antara kita yang bisa menjaga pikirannya, maka Allah akan memberikan kepada dia berbagai macam taufik kepadanya. Lalu ya akhal Islam, bagaimana kita? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa yang pertama mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, afala yatadabbaruna, mereka mentadabburi ada padanya gembok-gemboknya. Artinya hati yang tak mau bahkan berpaling dari mentadabburi Al-Quran, hatinya berarti telah ada kunci-kuncinya. Na'udzubillah. Ketika seorang hamba ya akhi menyibukkan dirinya untuk memikirkan tentang ayat-ayat Allah, tentang Al-Quran, tentang hadis-hadisnya, maka pada waktu itu Allah akan berikan berbagai macam kebaikan demi kebaikan kepada dirinya. Allah fahamkan ia di dalam agamanya, Allah jadikan ia faqih di dalam agamanya, dan itu merupakan tanda si hamba itu diberikan kebaikan oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah jadikan ia faqih dalam agama. Yang kedua, agar pikiran kita ya akhal Islam selalu lurus, yaitu kita selalu banyak berzikir kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita dalam sabdanya, la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah, senantiasa lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir itu ya akhi, hati kita akan terjaga. Dengan kita berzikir kepada Allah, hati pun akan lurus, dan pikiran pun akan senantiasa memikirkan tentang hakikat kehidupan kita. Ikhwatul Islam azakumullah. Kemudian yang ketiga ya akhwat Islam, agar pikiran kita lurus, kita berusaha ya akhwat Islam azakumullah untuk menjauhi berbagai macam hal-hal yang bisa memperkuat syahwat kita dan hawa nafsu kita. Ketika seorang hamba ya akhwat Islam melepaskan pandangannya kemana saja, ia melepaskan pandangannya kepada wanita-wanita cantik, ia melepaskan pandangannya kepada yang diharamkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, saya yakin pikirannya akan disibukkan oleh hal-hal seperti itu.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan kita. Allah berfirman, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, hendaklah kaum mukminin itu menundukkan pandangan-pandangan mereka. Karena ya akhwat Islam, berapa banyak dari pandangan menimbulkan pikiran-pikiran yang tidak-tidak. Berapa banyak dari pandangan menimbulkan penyakit di dalam hati kita. Ketika seseorang memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, terjadilah pikiran dan terus kita pikirkan, lalu timbul niat-niat yang tidak-tidak, yang kemudian dibenarkan oleh perbuatan dia. Na'udzubillah. Ikhwatul Islam azakumullah. Demikian pula ya akhi, banyaknya makan. Ketika seseorang selalu kenyang, selalu yang dia pikirkan makanan, pastilah hal seperti itu bisa meracuni hati seorang hamba. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan umatnya untuk selalu kenyang. Justru Rasulullah SAW mengingatkan dalam hal ini. Beliau bersabda, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batni, tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Bihasbi ibni Adam luqaimat yuqimna sulbah. Cukuplah bagi seorang anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. Tapi kalau ternyata dia harus makan, kata Rasulullah, maka sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk makannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Naam, memang betul dalam beberapa riwayat Rasulullah pernah kenyang. Sebagian sahabat pernah kenyang. Tapi itu bukan kebiasaan mereka ya akhal Islam. Karena selalu kenyang, kata para ulama, membuat kita ini berat dan syahwat pun semakin kuat. Ini dia Aisyah radhiyallahu anha berkata, ma ahdatsa hadhil ummah ba'da wafati nabiyha syarran min asy-syaba'. Tidaklah umat Islam mengada-ngada sesuatu yang setelah Rasulullah SAW wafat yang lebih buruk daripada selalu kenyang. Fa innar rajul idza syabi', karena seseorang apabila selalu kenyang, ya qawiyat syahwatuh, akan kuat syahwatnya. Akibatnya apa? Akan malas beribadah kepada Allah dan sulit untuk menjaga pikiran dia. Ketika syahwat itu kuat, pikiran pun menjadi sesuatu yang sulit untuk kita jaga ya akhal Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh ummatal Islam. Di antara perkara yang bisa menjaga pikiran kita agar senantiasa lurus, yaitu kita tidak terus menyibukkan diri untuk banyak bergaul dengan manusia. Bergaul dengan manusia memang baik, dalam perkara yang baik. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan gangguan mereka lebih baik, kata Rasulullah, lebih utama dari orang yang tidak bergaul dan tidak bersabar dengan gangguan mereka. Namun kata Ibnu Qayyim, pergaulan pun ada batasannya. Ketika seseorang berlebihan di dalam bergaulnya, dia akan sering mengingat tentang kesalahan manusia. Dia akan sering mengingat tentang manusia, padahal mengingat manusia adalah penyakit hati, sedangkan mengingat Allah adalah kesembuhan untuk hati ya akhwan Islam. Mungkin seseorang di zaman ini banyak berdiam diri di rumahnya, tapi ia bergaul melalui WhatsApp, ia bergaul melalui BlackBerry, ia pun mengobrol dan berkata hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Subhanallah ya akhwan Islam azakumullah. Bahkan di zaman ini ya akhi, seseorang walaupun mungkin ia duduk di rumahnya, akan tetapi ketika ia senantiasa mengobrol kesana kemari, berbicara hal-hal yang tidak ada manfaatnya, baik itu di grup-grup, subhanallah, hal itu bisa mengotori hati kita ya akhwan Islam, menyibukkan kita dari berzikir kepada Allah, menyibukkan kita dari perkara yang lebih bermanfaat untuk menghafal Al-Quran, untuk menghafal hadis Nabi SAW, untuk senantiasa merojaah pelajaran-pelajaran ataupun hal-hal yang lebih bermanfaat ya akhal Islam.
Terkadang kita sering lupa bahwasanya hal-hal seperti itu pun akan dihisab oleh Allah. Setiap yang kita ketik, setiap yang kita tulis, semua itu akan dipertanyakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ummatul Islam a'azakumullah. Inilah diantara perkara yang bisa insyaallah menjaga kelurusan hati kita, meluruskan pemikiran-pemikiran kita. Maka ya akhi, siapa di antara kita yang semangat untuk menjaga pikirannya, insyaallah dia akan bisa selamat daripada niat-niat yang tidak baik. Dan siapa di antara kita yang tidak peduli dengan pikirannya, ia pikirkan semua termasuk yang diharamkan oleh Allah, saya khawatir ia tidak bisa menjaga hatinya. Bahkan kemudian dia akan terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadhiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.